Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu, dan sesaat lagi dunia tidak akan melihat Aku, tetapi kamu akan melihat Aku, sebab Aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku, dan bahwa kamu di dalam Aku, dan Aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Siapa saja yang mengasihi Aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita masih dalam suasana sukacita Paskah, dan gereja mengajak kita untuk masuk semakin dalam ke dalam misteri kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan tidak hanya kita mengenang Yesus hidup kembali, melainkan bahwa Tuhan Yesus Kristus tetap hadir di tengah umat-Nya. Jadi kita tidak hanya merayakan Yesus hidup kembali, tetapi Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan ini, di dalam langkah laku hidup kita, di dalam setiap tarikan nafas hidup kita. Itu yang perlu kita sadari. Yesus hadir di dalam langkah-langkah hidupku. Hari kemarin bersama para romo, 11 romo, kami liburan ke Bali. Dan acaranya ya, karena romo-romo kebanyakan yang ikut masih muda, umur
ya 40 ke bawah. Yang paling tua saya. Maka karena saya umurnya udah 68, 60 ke atas, para romo menyebut saya eyang, kakek, opung. Ya. Tetapi acara-acara liburan itu yang paling tua saya, yang tua-tua lain nggak mau ikut. Acaranya ekstrim. Salah satu itu di pegunungan di mana itu, Ubud sana. Naik kereta, bukan kereta, mobil kecil istilahnya apa, anak-anak muda tahu. Yang selama berapa jam itu turun setiap romo satu-satu itu. Ya apa, kemudian dikumpulkan, diberi apa cara-caranya, lalu aturannya yang umur di atas 60 tidak boleh. Loh, kalau tidak boleh saya seharian mau apa di sini? Nunggu mereka pulang sore. Karena makan siang juga nanti katanya ada rest area di lereng gunung sana. Lalu saya mengatakan kepada timnya di situ, saya ikut. Tidak boleh Pak aturannya. Kok mengapa tidak boleh? Karena Bapak umur sudah 60 ke atas, bahkan sudah hampir 70. Saya mengatakan, saya itu sopir antar provinsi ya. Driver antar provinsi, saya kalau dipulang Jogja, Surabaya masih lancar. Terus mendaki gunung, saya gunung-gunung Pulau Jawa dulu waktu masih romo muda sudah pernah saya daki. Tetapi ya pikiran saya sudah berubah. Kalau waktu muda aku mendaki gunung, tetapi pada waktu tua aku akan memeluk gunung. Aku beberapa bulan kemarin saya memeluk gunung di Jogja sana Pak. Saya gak sakit, kuat. Oke, wah mereka kemudian membuat surat pernyataan di atas metereh. Kalau mati tidak mau tanggung jawab. Oke, saya tanda tangan begitu. Lalu kasih nanti asuransinya 50 juta, kata oke nanti keuskupan untung saya mati 50 juta untuk keuskupan. Akhirnya diperbolehkan. Dan memang saya berani begitu karena saya seorang putra Tuhan, murid Tuhan, bahkan seorang imam. Tuhan hadir nanti di dalam langkah-langkah hidupku meskipun menakutkan. Saya nyoba dan ya yang muda ya senang sekali, wow dibuat ekstrim sekali. Dengan romo-romo muda mereka hebat-hebat, kuat, kekar. Tetapi saya lebih tua, saya lebih punya pengalaman. Saya tidak ingin seperti anak-anak muda itu mendaki gunung pertama kali, wow senang sekali. Saya akan memeluk gunung seperti ya yang jalan pelan-pelan. Ya seperti keong, ya jalan pelan gitu. Mengenal, saya ingin bersatu dengan kendaraan kecil yang bisa turun ke jurang, naik ke puncak dan ke sungai-sungai yang jalannya karena bukan power steering ya. Tetapi mereka, akhirnya ada yang di tengah jalan, macet mobilnya, saya pelan-pelan tetap jalan, malah saya dorong dari, dorong. Saya bisa dan mereka senang karena apa? Ya, yang hebat, romo kakek hebat hadir di tengah-tengah kita membuat semangat. Tetapi saudara-saudariku, saya ingin mau mengingatkan, saya percaya Tuhan bangkit. Bangkit tidak hanya untuk merayakan Paskah, tetapi setiap nafas hidupku, setiap langkah hidupku, di mana aku berada, Tuhan Yesus hadir. Hadir yang kalau aku pas khawatir,
Dan saya diingatkan, saya bawa handphone dan saudara-saudariku coba memasang e-Katolik gitu. Di 12 siang di tengah hutan itu atau di sungai itu. Lonceng teng teng, jam 3 sore teng teng. Saya diingatkan, saya di tengah hiruk pikuk gini sepi, kesunyian itu Tuhan hadir. Tuhan hadir di situ dan membuat saya bersukacita, gembira. Saya tidak bisa merasa kesepian, kesunyian karena saya merasa Tuhan sudah bangkit, dan bangkit tidak hanya waktu perayaan Paskah tetapi hadir pada saat saya khawatir, hadir pada saat saya oleh manusia nggak kuat, tetapi imanku membuat aku kuat. Maka saudara-saudariku, kita diingatkan bahwa Tuhan hadir pada saat aku khawatir, pada saat orang lain mengkhawatirkan hidupku. Lalu tadi dalam Injil Tuhan juga mengatakan, kamu jangan gelisah. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tuhan tidak pernah membuat kita sendiri, sepi. Mungkin pada zaman ini kita mengalami rasa kesepian. Meskipun kita membawa kemana-mana handphone, alat-alat medsos, tetapi kita sering merasa kesepian. Paus Leo ke-14 2 hari yang lalu mengatakan pada ulang tahun medsos di Vatikan, semua orang sekarang membawa medsos, semua ingin membaca cepat-cepat, tetapi dia mengharapkan tetap membaca karena di situ bisa memperdalam imanku, merefleksi hidupku lebih dalam dengan membaca. Dan hidup kita akan semakin mendalam, iman kita juga. Lalu orang sekarang juga banyak yang kehilangan arah, bahkan merasa Tuhan jauh. Namun hari ini Yesus menegaskan, sesudah kebangkitannya dan kenakannya, ia tetap hadir dalam Roh Kudus. Dan saudara-saudariku, tadi Tuhan juga mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan mencintai kita lebih dulu, yang sering kita dengar berulang kali, tanpa syarat. Tanpa syarat, kok tanpa syarat? Tanpa syarat, unconditional love. Tuhan mencintaiku lebih dulu. Maka aku harus menanggapi cinta Tuhan itu. Apa yang tindakan kita untuk menanggapi cinta Tuhan? Taat. Tadi Tuhan mengatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, taat. Dan sebagai imam yang sudah puluhan tahun, saya kalau taat gitu merasa dibebaskan. Aku taat kepada Tuhan, ku tampakkan, ku wujudkan, aku harus taat kepada pimpinanku, taat kepada uskupku. Dipindahkan kemana, baru sebulan, setahun, pindah, siap, taat. Itu malah saya membebaskan. Bukan sesuai pikiran kita, logika, aku taat tetapi terbelenggu. Tidak, membebaskan. Dan membuat aku sukacita, lepas bebas. Dengan barang-barang, dengan yang di dunia ini yang sifatnya sementara. Itu yang diharapkan, taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihiku dan aku mengasihi Tuhan Yesus, harus tampak pada ketaatan kepada Tuhan Yesus.
Ajaran Tuhan Yesus yang ku taati apa? Ya, mengampuni, mencintai, dan sebagai gereja harus taat kepada magisterium gereja. Magisterium itu ajaran-ajaran gereja. Apa yang Paus katakan, ya kita semua harus taat. Paus mengecam perang di Iran, orang yang berperang doanya tidak dikabulkan. Orang Amerika, Katolik Amerika bingung, harus taat kepada Paus. Akhirnya ya Presiden Trump ya kemudian minta supaya gencatan senjata. Itu kalau aku mencintai Tuhan Yesus, aku harus taat kepada magisterium ajaran gereja. Apa yang dikatakan oleh Paus. Lalu juga apa yang diajarkan oleh keuskupan, apa yang diajarkan oleh gereja-gereja Katolik, kita harus taat itu. Itu magisterium yang membuat gereja senantiasa bersatu seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Maka saudara-saudariku, kita mari merenungkan, mungkin kita sudah percaya kepada Tuhan, saya sudah aktif di gereja, saya rajin berdoa. Namun pertanyaannya, apakah kasih itu sungguh nyata dalam hidupku sehari-hari? Ke Bali banyak orang ke Bali. Kemana-mana suasana mistis. Karena ya ada persembahan. Pagi, siang, sore, dupa di mana-mana. Banyak patung-patung, dewa-dewa yang mungkin menakutkan. Ya berarti banyak roh-roh di sana. Memang suasana ya kita mistis. Ada hal-hal yang ilahi, hal-hal yang adikodrati di situ. Tetapi saya merasa ada takut gitu, ada takut. Tetapi saudara-saudariku, kalau Anda memasuki kota-kota yang Kristiani, Manado, kalau di Jawa ya Salatiga, Jawa Tengah. Suasananya damai, suasana sukacita, suasana ada suasana kasih di situ. Ada pelangi kasih di situ. Tetapi misalnya ke kota-kota yang kurang percaya kepada Tuhan Yesus, suasananya sangar, itu panas, gelisah. Maka kita diminta, kalau aku mentaati ajaran Tuhan yang Tuhan katakan selalu, cintailah dirimu, terutama cintailah Tuhanmu, cintailah sesamamu. Dalam hidup kita menciptakan pelangi-pelangi kasih yang indah, warna-warni, bukan gelap, ketakutan, sangar, mistis. Aku harus kurang bebas sukacita gitu. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Maka mari kita dalam hidup ini, aku mencintai Tuhan, dan tanggapanku, marilah kita hidup jujur. Jujur dengan diriku, jujur dengan sesamaku. Lalu juga mari kita mewujudkan kasih itu kepada sesamaku yang membutuhkan. Mengulurkan tangan, bersikap memberi, mengalir gitu. Lalu tidak mementingkan diri, memikirkan diri sendiri terus-menerus, tetapi mulai keluar dari diri sendiri. Semoga ya imanku kepada Tuhan Yesus Kristus yang mencintaiku, yang bangkit dan selalu hadir di dalam setiap tarikan nafasku semakin mendalam, ku sadari dalam langkah-langkah hidupku. Dan juga harapanku, aku senantiasa bersukacita di dalam Tuhan sampai akhir zaman. Dan juga harapan, kasih, dan iman tadi semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah. Amin. Mari